Penasaran alasan daerah-daerah yang dimasukin Pak Haryanto. Alasan kenapa Haryanto masuk ke wilayah-wilayah kayak Kudus, Madura, Wonogiri, Solo. Kalau Malang mah receh lah ya, buat genep-genepan aja. Kalongan. Alasan utamanya kenapa sih market-market itu gitu. Dan ada beberapa titik lagi yang gue pengen masuk gitu ibaratnya. Kenapa gue harus itu? Pilihannya apa sih? Apa sih kategori pilihan mana wilayah yang layak diserang sama Haryanto apa enggak? Nah, itu tadi. Kalau dari operasional lebih baik sistem gaji atau setoran, Mas? Gaji atau setoran itu pertanyaannya bukan dari segi operasional, Mas. Bisnya masih laku apa enggak? Kalau bisnya masih laku, dia lebih milih jualan tiket. Tapi kalau bisa udah nggak laku, mau nggak mau dia setoran, gitu. Paham? Jadi pertanyaannya bukan mana yang lebih menguntungkan. Bisnya masih laku nggak dijual namanya. Selamat malam Mas, saya mau tanya modal utama dalam pembentukan usaha transportasi darat itu kira-kira apa yang perlu diperhatikan? Duit. Nanya modal utamanya kan duit Mas. Karena kita berbicara panjang lebar tentang perizinan, tentang SDM, tentang persiapan perusahaan. Percuma kalau kagak ada duitnya. Duitnya dulu siapin. Itu modal utama. No record dong Mas, emang mau nanya apa? Jakarta Banjaranyar diberi teguran biar gak ugal-ugalan. Kemarin kaget juga saya di klakson jarak dekat. Masya Allah, jalanan sepi tapi ugal-ugalan pada jam 2 malam kalau gak salah. Di daerah mana Mas? Bener-bener 189 ya Mas? Bentar Mas, sabar Mas. Terus cepet. Oke. Kemarin yang laporan 82 makasih banyak, tapi ternyata bukan ngompreng boy. Udah diselidikin, udah di cross check, bukti, saksi segala macam. Ternyata kru 82 bukan ngompreng. 2 orang itu turun mau ke apotik karena emang posisinya lagi sakit, diarahin ada apotik di situ. Berobat mereka. Jadi nggak ngompreng, aman. Tapi tetap krunya gue turunin boy, buat shock terapi aja buat yang lain. Daerah Yomani Mas, siap Mas, udah saya catat, udah saya foto tadi, besok saya follow up. Permen Hub nomor 12 tahun 2019 ada di pasal 4 yang mengatur tentang motor gak boleh pakai sendal. Wah, pakai sendal harga 4 juta juga gak boleh? Oh gimana? Emang apa bedanya pakai sendal sama pakai sepatu sih? Wah ribet juga, masa ya orang dari sawah naik motor suruh pakai sepatu boy. Mama mau belanja ke pasar naik motor suruh pakai sepatu. Nggak boleh pakai sendal berarti nyeker aja. Kalau kru diturunin pulangnya naik apa ya kali gue juga mikirin Mas. Mereka biasanya berangkat naik apaan? Pakai diajarin. Kalau turun itu berapa lama? Ya seminggu 2 minggu. Tetap karena itu tetap salah bu, tetap salah. Salahnya apa? Yaitu berarti gak ada komunikasi antara dia sama kontrol yang bagian rumah makan. Harusnya kontrol pasti ngeliat dari manifest, terus tanya penumpang lu kurang 2 kemana? Berarti kan gak ada komunikasi. Apakah karena jalur akap pasti dan jalur wisata tidak pasti? Ya katanya alasannya seperti itu. Karena medan-medan wisata lebih berat. Perawatan yang kagak ada yang enak 4 juta terus nih. Ya maklum Mas, namanya juga orang Nora ya. Gue seumur-umur kagak pernah lihat sendal beginian. Lu sendal aja udah bungkus nih, kain. Salah. Mungkin saya juga salah karena bawa motor kurang ke pinggir, cuman kaget aja pas di klakson jalan. Ini tadi laporannya ugal-ugalan, terus di klakson. Apa kamu nganggapnya ugal-ugalan karena ngelakson kamu? Mana yang bener nih? Sewa parvis bisa pakai bis akap gak? Bisa. Terjatuhnya insidentil. Mas knalpot 103 emang gue suruh normalin semua. Knalpot itu jangan salah loh, itu imbasnya efeknya banyak itu, bisa koklok juga, bisa bikin koklok juga, bisa ada pengaruh di mesin juga itu. Makanya anak-anak tuh perlu edukasi masalah knalpot.
Makan malah ngantuk. Hah? Makan. Tidur lah. Mas tolong edukasi ngerokoknya. Mas silakan ajukan keluhan, komplain masalah itu. Kita pasti ada teguran ke mereka. Paling enggak nih kamu sebutin HM berapa gitu. Pendapat Mas tentang bis kecil mikro gimana? Bagus, Mas. Investasimu apapun itu sesuaikan dengan market di wilayahmu. Karena ada beberapa market misalnya contoh, oh ya di daerah sini Mas yang laku bis medium, bis besarnya kurang. Ada wilayah lagi beda kebalikannya. Ada jok kayak di Jakarta misalnya, Mas yang di sini jok laku 60, jok 23. Ada yang lakunya 50, jok 22. Jadi kamu yang bisa menilai market di wilayahmu sendiri. Kalau kamu belum bisa jawab hal itu, berarti pengalaman dan pengetahuan kamu tentang transportasi di daerah kamu masih kurang. Masih kurang ke jalan. Turunlah ke lapangan, lihat survei, lihat kanan kiri, pengusaha-pengusaha kanan kiri kayak gimana. Mulai berinteraksi dengan orang-orang dunia transportasi. Entah kan kamu tahu sendiri jawabannya. Jangan dari mulut Rian Mahendra. Kan di Kudus sama di daerah lu beda. Tapi konsepnya sama. Mercy Sprinter diesel sleeper luar, wah ada yang jual. Mas, gua tuh nyari yang awet. Udah nggak pakai gua Mercy-Mercyan buat operasional. Dandannya. Striker yang kebakar di Pekalongan. Mas Bos, inovasi terbaru untuk PWH Data dalam waktu dekat ini permajaan Mas. Kita nggak fokus pengembangan jalur dari mulai sekarang sampai pertengahan tahun depan ya. Tapi permajaan, kita fokus permajaan 1 tahun setengah lah mungkin. 2023, 2024 baru mulai pengembangan lagi. Karena pengembangannya udah ditahan lah cukup. Jadi kita tahun ini permajaan aja, ntar bekas permajaannya kita alokasikan ke daerah-daerah. Dirapihin, alokasikan ke daerah-daerah untuk bangkitan baru gitu. Tadi barusan yang ngobrol sama Pak Haji tadi malam sama masalah, karena kita kan selama pandemi kemarin libur Mas, nggak ada permajaan. Makanya pengen ngejar permajaan mulai sekarang. Wilayah Mas beda-beda, Jakarta sama sini hariannya beda. Sini sama Solo hariannya beda. Solo sama Jogja hariannya beda juga. Jadi tergantung, tapi rata-rata di range 2,8, 3,2, 3,5 sekitar segitu. Harian ya. Perihal pinjam surat jalan, pinjam trayek karena belum jadi PT, minta penjelasannya Mas. Bukan karena belum jadi PT, berarti emang BPKB-nya belum balik nama. Jadi BPKB-nya masih ikut nama PT yang lama. Nggak jadi masalah. Karena itu bawah tangan Mas, off the record bahasanya. Nih lu beli bis gua belum lu balik nama, izin-izinnya pakai aja dulu. Bahasanya kan begitu. Ntar kalau dia udah pengen bikin PT sendiri harus dibalik nama, kan berarti izinnya kita minta lagi. Tapi jarang ada orang yang mau minjemin surat-suratnya Mas, namanya, karena apa, pajaknya kan jadi kedaftar atas nama dia, nambah-nambahin kuota kan, begitu Kanda. Paham gak? Kalau nggak paham berarti lu nggak jelas dengan, nggak paham sama yang lu tanyain. Terus Madura yang jadi permajaan, oh banyak, bentar, ada permajaan betul. Bener dibilang nggak layak ya enggak lah, cuman kalian aja karena kalian ngeliatnya yang baru. Kalian ada bis nih baru 3 tahun jalan, tiba-tiba ada bis baru yang baru nongol kemarin sore, pasti lu bilangnya udah nggak layak bis yang 3 tahun ini. Jadi nggak layaknya versi kalian sama nggak layaknya versi kita ini beda Mas, bedanya di situ. Kalau ngikutin nggak layaknya kalian, buset, masa ya gue tiap bulan harus beli bis, kan nggak mungkin. Mas Hino R260 tahun 2017 kisaran berapa? Tergantung bodinya. Nggak layak versi pemerintah itu 25 tahun. Nggak layak versi pengusaha itu yes, pengusaha-pengusaha kayak kita-kita lah, yang jalurnya stut mulu. 8 tahun, 10 tahun. Nggak layak versi mania 3 tahun. Kelar lu. Masih sering makan sate sakina pasti dong. Kalau ngikutin pemerintah yang ada boncos di perawatan kalau bisa akap. Nyatanya banyak yang ngelakuin hal kayak gitu Mas. Tapi untuk beberapa tipe kategori pelayanan ya biasanya ya. Tapi kalau prinsip saya sama kamu sepaham.
Kita melihara bis tua buat maintenance-nya aja, spare partnya bisa dipakai buat ngangsur mobil baru. Itu kalau prinsipnya Pak Haji kayak gitu. Kita melihara bis tua nih ibaratnya, lu paksain jalan, biaya dandannya lu pakai ngangsur mobil baru bisa. Sama beliau prinsipnya sama kamu. Mas, apa betul Mas Teguh keluar dari HR gara-gara gak betah di HR? Lu mancing-mancing gue buka aib orang ya? Sebagian aja lah. RKSAD kok dijual semua, kenapa Mas? Kan mulai langka dan harga naik. Mulai langka dan harga naik karena kebutuhannya untuk pariwisata, bukan untuk akap. Sama kayak RMS Kamar dipercaya secara tidak sopan. Mas, lu kalau nanya jawabannya ntar gue jadi buka aib orang. Mending jangan tanya ke gue, lu tanya ke yang lain aja. Mas jelaskan detail sebab besar PO ya. Lu kalau tadinya jualan nggak jualan lagi, alasannya apa? Kok ditanyain sih, kan bisa dipikir sendiri. Kalau misalnya lu tadi jualan nih, terus tiba-tiba besok lu udah nggak jualan lagi, alasannya apa? Pak Haryanto bakal masuk Wonosobo, insya Allah, doain aja. 2-3 tahun, 3 tahun 4 tahun lagi. Kalau sesuai, kalau program kerja gue berjalan lancar ya tahun ini sama tahun depan. Tanggapan pendatang baru muria, apa yang mau ditanggapin sih Mas? Doain aja yang terbaik buat mereka, seperti yang sudah. Doain. Mas, syarat dan yang perlu diperhatiin dalam mulai dunia bis wisata apa aja Mas selain nyiapin modal? Kepribadian, bentuk kepribadian yang supel, ramah, baik. Tuh, kepribadian pemilik perusahaannya. Terus kedisiplinan, ya, ketelatenan, terus banyakin berteman Mas di jalan. Apalagi dunia pariwisata ya, order lu kan dari jalanan Mas. Semakin banyak lu kenal orang di dunia lu, semakin banyak lu berinteraksi, banyak lu bisa sana sini, kenalan sama sana sini, instansi, pendekatan persuasif ke instansi, ke birokrasi, ke komunitas, ke jamaah. Nah, sebegitu. Itu kalau dari segi marketingnya ya. Kalau dari segi birokrasi, administrasi ya kamu tahu sendiri harus gimana. Penasaran alasan daerah-daerah yang dimasukin Pak Haryanto? Kapan-kapan kalau kamu ketemu aku, kita ngopi satu meja, tanyain, ntar tak jawab. Alasan kenapa Haryanto masuk ke wilayah-wilayah kayak Kudus, Madura, Wonogiri, Solo. Kalau Malang mah receh lah ya, buat genep-genepan aja. Pekalongan. Alasan utamanya kenapa sih market itu gitu. Dan ada beberapa titik lagi yang gue pengen masuk gitu ibaratnya. Kenapa gue harus itu? Pilihannya apa sih kategori pilihan mana wilayah yang layak diserang sama Haryanto apa enggak? Nah itu tanyain besok kalau lu lagi ngobrol sama gue satu meja gue. Jangan di sini. Karena itu hubungannya dengan visi dan misi Pak Haji dan perusahaan ini.